kita kok. Inovasi untuk masa depan. Yes, 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 semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para dewan juri yang terhormat dan teman-teman sekalian, perkenalkan, saya Afifah Amelia, Saya Ashila Faizarana, dan saya Ayu Olivia Rizkita. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Paru turut berpartisipasi dalam ajang lomba Advent POP kategori esai cabang ilmu administrasi negara dengan judul pengembangan konsep smart city di daerah marginal ibu kota negara ditinjau dari infrastruktur negara. mengutip narasi catatannya, di tahun 2050, suhu akan mengalami peningkatan yang signifikan. Hutan-hutan terbakar dan terjadi kekeringan. 2 miliar orang akan berhadapan langsung dengan suhu yang bisa naik hingga 60 derajat Celcius, di mana manusia tak akan bisa bertahan hidup lebih dari 6 jam di situasi tersebut. 2050, permukaan air laut akan naik drastis, menyebabkan banjir serta badai ekstrim. Beberapa kota terpadat di dunia akan tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan Jakarta. 2050, variasi penyakit akan semakin beragam. Pandemi COVID yang kita rasakan 2 tahun yang lalu bukanlah apa-apa. Pergerakan populasi, banjir, urbanisasi, dan perubahan suhu akan menciptakan penyakit baru yang jauh lebih ganas. 2050, hubungan antar negara akan tidak akur. Negara akan saling egois dan saling mencurigai. Perdagangan internasional akan terhambat karena banyak negara memutuskan untuk tidak menjual sumber daya alamnya ke negara lain. Menurut Hermanto Danda, pemecahan masalah secara efisien untuk meminimalisir dampak yang berbeda ini adalah dengan membangun infrastruktur seperti jalan, irigasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan terutama teknologi informasi. Dalam usaha mengatasi hal ini, para pemimpin dunia dari 197 negara hadir dalam KTT COP26. Kesepakatan harus segera dilakukan. Pengurangan emisi karbon hingga mencapai 0 emisi harus segera tercapai. Dunia berpacu dengan waktu. Selama Indonesia masih berada di planet yang sama, kita tak akan bisa lepas dari hal ini. Tanggung jawab kita sebagai individu tentu diperlukan. Namun, rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan itu yang paling kita butuhkan segera. Kita memang tak bisa menggiring planet, tapi masa depan bisa. Berangkat dari kekhawatiran yang sudah dipaparkan tadi, kami memutuskan untuk menggagas sebuah inovasi. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pada grafik pertumbuhan penduduk yang signifikan sejak 5 tahun terakhir. Saat itu, sejak tahun 2018, setidaknya terjadi pertambahan 2.000 jiwa tiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk secara tidak langsung akan berdampak pada segala aspek kehidupan. Salah satunya, jika pada suatu daerah terjadi peningkatan penduduk yang besar, maka akan terjadi peningkatan pada sampah yang dihasilkan oleh penduduk tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa sampah yang dihasilkan oleh manusia didominasi oleh sampah sistem rumah tangga, kemudian disusul oleh sampah plastik di posisi kedua dengan persentase yang cukup besar. Dalam rangka menangani pertumbuhan penduduk, juga dibutuhkan pembangunan infrastruktur
yang berdasarkan konsep tata ruang dengan wawasan lingkungan. Infrastruktur sebagai prasarana jaringan dasar keberadaan dari suatu kota atau wilayah yang merupakan faktor penting dalam keberlangsungan dan pertumbuhan kota atau wilayah dengan masyarakat yang peduli akan lingkungan sekitarnya. Merangkum dari berbagai permasalahan yang telah disebutkan tadi, maka dibutuhkan sebuah konsep guna mengatasi permasalahan tersebut. Setelah melakukan kajian mengenai hal tersebut, kami menemukan bahwa konsep smart city bisa menjadi jawaban atas segala permasalahan yang telah dipaparkan. Lalu, apa itu smart city dan bagaimana konsep ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi? Smart city bisa diartikan sebagai kota yang layak huni dan bisa menciptakan perencanaan kota secara baik di masa depan. Konsep smart city ini dapat membuat sistem infrastruktur dan pembangunan negara lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memberikan solusi atas pertumbuhan penduduk yang cepat. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mencapai terwujudnya konsep smart city. Salah satunya adalah melaksanakan program 3P. Program 3P adalah suatu rangkaian program yang meliputi pembersihan, perbaikan, dan pemeliharaan. Mula-mula akan kami kupas dari pembersihan. Konsep pembersihan yang kami maksud adalah pengukuhan kepekaan masyarakat mengenai kepedulian lingkungan guna menyamaratakan pemahaman dari berbagai usia, jenis kelamin, maupun pendidikan yang berkaitan dengan konsep smart city melalui survei yang akan dilaksanakan serta dibantu oleh organisasi pihak ketiga di bawah pemerintah. Pemberlakuan survei dilaksanakan dengan dua alternatif. Jika dalam pelaksanaan survei berbasis digital melalui sebuah website dalam kurun waktu tertentu tidak berjalan, maka alternatif kedua ialah dengan mengunjungi sebagian masyarakat yang tidak bisa melaksanakan survei berbasis digital. Organisasi ini nantinya akan menaungi sekumpulan masyarakat yang cinta dan peduli terhadap lingkungannya. Hasil survei dari tahap pembersihan akan dikelola pada tahap perbaikan dengan pemberlakuan penyetaraan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan organisasi dan tokoh masyarakat setempat sebagai fasilitator yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil dari sosialisasi ini berupa pengolahan sampah yang menjadi suatu bahan baku pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, berupa paving block yang akan digunakan di jalan pedestrian. Disajikan ilustrasi berdasarkan sumber dari tim KKN Universitas Diponegoro. Dapat kita lihat pengolahan sampah paving block ini bisa dikategorikan cukup mudah dengan melalui proses pelelehan sampah plastik dan campuran oli dengan kadar tertentu, yang kemudian hasil pelelehan ini akan dicetak sehingga membentuk paving block berdasarkan referensi jurnal. Implementasi paving block berbahan sampah plastik dapat mengurangi pencemaran dan peningkatan pemahaman lingkungan pada peserta didik. Dapat dilihat dari data yang ditampilkan bahwa K merupakan kontrol berupa paving block semen 3, 4, 5, 6, dan 7,5 merupakan kombinasi perlakuan berupa 300 gram pasir berbanding dengan 750 gram sampah plastik. 400 gram pasir berbanding dengan 750 gram sampah plastik, dan seterusnya. A, B, C adalah ulangan 1, 2, dan 3. Berat plastik yang digunakan untuk semua perlakuan selain kontrol adalah 750 gram. Berdasarkan hasil uji ketahanan menunjukkan bahwa paving block berbahan plastik memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda dibanding paving block yang berbahan semen. Hal ini berarti pengolahan sampah plastik menjadi paving block adalah suatu hal yang menjanjikan baik dari segi ketahanan maupun dari segi ekonomi. Akhir dari tahapan konsep smart city ini adalah upaya pemeliharaan yang dimana dalam rangka terwujudnya program jangka panjang dibutuhkan ketegasan dari pemerintah dengan pembuatan batasan
sampah di tiap satuan terkecil penduduk. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat kita lihat bahwa jumlah bank sampah serta nasabahnya masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada saat ini. Untuk memperketat pengawasan terhadap regulasi ini, dapat dilakukan pemasangan CCTV guna memantau kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan ini. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan ini, maka akan diberlakukan sanksi berupa bekerja sukarela di bank sampah selama 3 hari demi memberikan efek jerah bagi pelaku. Konsep Smart City yang diwujudkan melalui program 3P ini diperkuat melalui regulasi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 3 yang berbunyi bahwa negara menjamin hak manusia dalam pemerintahan, yaitu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Hal ini mengartikan bahwa seseorang rakyat memiliki kesempatan untuk turut ikut campur dalam urusan pemerintah, seperti bermusyawarah dan meningkatkan kualitas bangsa, dengan maksud bahwa dalam terwujudnya konsep yang digagas ini diperlukan turut andil dari segala lapisan masyarakat. Dari penjabaran kami terkait permasalahan yang timbul akibat kondisi negara kita saat ini, dapat disimpulkan bahwa program 3P merupakan jawaban atas solusi dari pertumbuhan penduduk yang pesat dengan konsep Smart City. Melalui peran teknologi informasi serta pihak terkait, diharapkan dapat terciptanya pengolahan sampah dalam menunjang infrastruktur dan tata ruang yang lebih baik di masa depan. Baik para dewan juri yang terhormat, sekian presentasi dari kami. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa dilakukan. Cakep. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.